Sejak lama sebelum Gojo, gelar yang dihormati disandang oleh seorang pria bernama Hyobu, dan satu-satunya perbedaannya adalah bahwa orang ini adalah seorang penjahat sejati. Dia adalah Esper yang luar biasa kuat, dan dia penuh dengan kebencian terhadap semua monyet non-Esper di luar sana, sehingga dia dianggap sebagai ancaman besar yang harus dieliminasi. Namun, dia adalah ancaman besar bagi masyarakat sehingga meskipun militer melemparkan segala sesuatu yang mereka punya padanya, Hyobu dengan mudah menghadapinya, dan bersenang-senang dalam proses itu. Setelah dengan santai membereskan seluruh unit, Hyobu berhenti di depan tentara terakhir yang masih hidup, dan karena dia bosan berkelahi, dia mengatakan dia akan menyerah dan membiarkan mereka membawanya ke penjara. Sementara itu, di penjara Esper, ada kehebohan besar di antara para tahanan saat mereka mengatur klub pertarungan mini di antara mereka sendiri dan Andi dipaksa untuk berpartisipasi tanpa sukarela. Pria yang dia lawan jauh lebih besar darinya, jadi dia banyak dihantam, tetapi akhirnya, dia memberikan pukulan bersih yang membuat pria itu pingsan. Kemenangan itu mungkin terlihat sebagai keberuntungan bodoh, tetapi sebenarnya ini adalah kemenangan ketujuh Andi secara berturut-turut, jadi sebanyak Andi tidak suka berkelahi, sebenarnya dia cukup pandai melakukannya, meskipun yang dia dapatkan hanya sebatang coklat. Tepat pada saat itu, helikopter terbang di atas, dan semua orang di sini tahu bahwa itu harus berarti sesuatu yang penting sedang terjadi, jadi mereka semua buru-buru keluar dan menonton saat Hyobu dibawa ke dalam penjara. Penjaga penjara bangga bahwa akhirnya dia berhasil menangkap pemimpin organisasi Esper tersembunyi, Pandra, tapi saat dia hendak mulai bangga di depan Hyobu, Hyobu memintanya untuk menjauhkan pantatnya yang berkeringat darinya jika dia tidak ingin terlempar berkeping-keping. Namun, penjaga penjara yakin bahwa dia akan baik-baik saja karena sekalipun kekuatan Esper Hyobu mungkin luar biasa, dia tidak akan bisa menggunakannya karena peralatan anti-Esper yang mereka pasang. Tetapi demi keamanan, dia memerintahkan sekelompok penembak untuk mengarahkan senjata ke Hyobu jika dia mencoba sesuatu. Andi melihat ini, dan dia tidak merasa benar untuk mengarahkan senjata pada seorang anak yang tidak bersenjata, meskipun dia memiliki jumlah korban lebih tinggi dari Baltazar dan Ganga. Dia mencoba menenangkan situasi, tetapi dia masih tahanan di sini, jadi para penjaga hanya mengarahkan senjata pada dirinya juga. Hyobu terkesan dengan tingkat belas kasihan dan kebodohan yang ditunjukkan Andi, jadi dia mendekati Andi dan mulai mengajukan pertanyaan padanya. Namun, sipir tidak suka dengan kenyataan bahwa Hyobu mengabaikannya, jadi ia berteriak bahwa Hyobu tidak diizinkan untuk berbicara tanpa izinnya. Tentu saja, Hyobu tidak akan membiarkan penghinaan itu lewat begitu saja, jadi ia bersiap-siap untuk meningkatkan jumlah korban dengan helikopter. Tetapi tepat saat ia hendak mengubah helikopter menjadi cakram penghancur, sipir memerintahkan penjaga untuk meningkatkan keluaran sistem anti-Esper. Mungkin Hyobu bisa mengatasi efeknya pada keluaran normal, tetapi pada keluaran maksimal, kekuatannya benar-benar menghilang, sehingga sipir kembali mengendalikan situasi meskipun tagihan listrik penjara bulan ini akan sangat tinggi. Sipir memerintahkan penjaga untuk membawa Hyobu dan mengurungnya di isolasi, dan ia juga menyuruh penjaga untuk membawa Andi juga karena ia tidak suka dengan wajahnya. Beberapa jam kemudian, Andi duduk di isolasi dan selnya kebetulan berada tepat di sebelah sel Hyobu, sehingga Hyobu bertanya mengapa Andi membela dirinya di halaman. Andi mengatakan bahwa ia membenci Esper seperti Hyobu, tetapi ia lebih membenci orang yang menyalahgunakan kewenangan mereka sehingga ia tidak bisa diam saat senjata ditujukan pada seorang pelajar. Hyobu merasa ironis bahwa Andi membenci Esper meskipun ia sendiri adalah seorang Esper yang berada di penjara Esper, namun tidak seperti Andi yang memilih untuk berada di sini, dan tempat ini praktis tidak bisa dihindari. Satu-satunya waktu di mana Esper diizinkan meninggalkan pulau ini adalah dalam kasus luka parah ketika mereka dibawa ke rumah sakit, namun bahkan pada saat itu tidak akan mudah untuk kabur. Namun, Hyobu tidak berpikir bahwa keluar dari sini akan sulit. Sebenarnya, begitu ia selesai dengan urusannya di penjara, ia mengatakan bahwa ia akan pergi. Sementara itu, sipir sedang istirahat rokok di kantornya karena ia agak gemetaran saat Hyobu menggunakan kekuatannya sebelumnya. Jadi untuk membalas dendam, ia memerintahkan bawahannya untuk memastikan bahwa waktu Hyobu di penjara adalah neraka, bahkan jika itu berarti memanggil penjajah. Kemudian pada hari itu, Hyobu dan Andi dibebaskan dari isolasi, sehingga mereka menuju kantin untuk makan siang. Namun, pemasak dengan jelas memasukkan racun ke dalam makanan Hyobu dan Hyobu tidak buta sehingga ia melihat hal itu terjadi.
Tetapi daripada hanya membuang makanan itu, ia memutuskan untuk memberikannya kepada Andi. Singkat cerita, Andi hampir mati akibat racun itu, dan itu dianggap sebagai cedera parah, sehingga para penjaga datang untuk membawanya ke rumah sakit khusus, yang persis apa yang diharapkan oleh Hyobu. Sesaat kemudian, Andi terbangun di sebuah ruangan rumah sakit dengan Hyobu berdiri di dekatnya, dan pada awalnya ia marah pada Hyobu karena memberinya racun. Tetapi Hyobu sudah memberikannya antidot sehingga ia tidak akan mati akibat racun itu, dan ia juga menyelamatkannya dari apapun yang para ilmuwan rencanakan untuk dilakukan pada tubuhnya. Akan cukup mudah untuk melarikan diri dari penjara dari sini, tetapi Hyobu masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, jadi ia berjalan masuk ke koridor dan Andi mengikutinya karena ia ingin mendapatkan beberapa jawaban tentang apa tempat ini. Keduanya tidak memiliki banyak informasi tentang tempat itu. Tetapi kelihatannya penjara tersebut pura-pura membawa narapidana yang terluka ke rumah sakit, tetapi sebenarnya membawa mereka ke sini di mana mereka dijadikan objek eksperimen. Saat itu, Andi mendengar seseorang datang, jadi ia berlari mencari tempat berlindung, dan ketika penjaga yang tidak curiga berbelok di sudut, Andi langsung menyerangnya dengan serangkaian pukulan yang menghantam penjaga hingga pingsan, lalu Andi mencuri pistolnya. Alasan Andi begitu mahir dalam bertarung adalah karena ia sebelumnya adalah anggota Angkatan Darat AS, sehingga ia tahu sedikit banyak tentang pertarungan tangan kosong. Keduanya melanjutkan perjalanan di lorong sampai mereka menemukan sebuah ruangan dengan plakat aneh di dindingnya. Di atasnya tertulis kata-kata pasukan kekaisaran, tetapi pemandangan itu mengingatkan Hyobu pada masa lalu yang lebih baik dilupakannya, sehingga ia mengambil pistol dan menembaki seluruh tempat itu. Setelah agak tenang, ia beralih perhatiannya pada kubus raksasa di tengah ruangan, dan tampaknya inilah alasan Hyobu datang ke sini pertama kali, karena ia berencana untuk membebaskannya. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, sipir muncul, dan ia menolak untuk membiarkan Hyobu pergi dengan subjek uji bernilai miliknya, meskipun ia tahu tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Hyobu sendiri, jadi ia akan meninggalkan semua pekerjaan sulit ini kepada teman besarnya di sini. Monster ini terbuat dari otak dan sel ESP dari narapidana yang telah diotopsi di laboratorium ini, dan ia benar-benar tunduk pada Warden, sehingga ia memerintahkan untuk menyerang Hyobu. Pada awalnya, Hyobu tidak berpikir bahwa keanehan itu akan menjadi tantangan besar baginya, tetapi ketika ia mengirim gelombang psikis ke arahnya, itu dengan mudah mengatasi gelombang tersebut dan menyerangnya, sehingga Hyobu harus menghadapi ini dengan sedikit lebih serius. Sementara Hyobu berurusan dengan monster Esper, Andi tidak bisa melakukan banyak hal, jadi dia mulai berlari untuk mengambil senjata yang dibawanya agar bisa berguna. Sementara itu, Hyobu kesulitan untuk mengenai satu pukulan pun pada monster karena kemampuan prekognitif yang ditingkatkan, sehingga monster itu bisa memprediksi setiap gerakan yang dilakukan Hyobu sebelum ia melakukannya. Akhirnya, Hyobu terpental melalui antrian di tengah ruangan dan mendarat tepat di depan gadis yang datang untuk diselamatkan. Dia terlihat khawatir. Tetapi Hyobu memberitahunya bahwa dia telah mengendalikan segalanya, meskipun penjaga pikir dia hanya berusaha untuk bersikap keren di depan kematian, karena tidak mungkin baginya bisa mengalahkan monster Esper level 7 itu. Hyobu mencibir fakta bahwa penjaga pikir bahwa hal itu memiliki kekuatan yang setara dengan monster Esper level 7, tetapi tiba-tiba, Andi menembak monster itu dengan senjatanya, tetapi itu hanya membuat monster itu marah, sehingga ia menembak beberapa gelombang psikis ke arah Andi. Biasanya, ini akan membunuh siapapun, tetapi mata Andi mulai bercahaya, dan gelombang itu seakan dibatalkan. Hyobu memperhatikan ini dan membuatnya curiga terhadap asal-usul Andi, tetapi saat ini, ia lebih khawatir tentang kesejahteraan gadis itu. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia mengatakan bahwa dia merasa baik-baik saja, tetapi kemudian Hyobu memeriksa lengan bajunya dan menemukan tabung terpasang, dan saya tidak yakin apa yang dilakukannya. Tapi Hyobu jelas tidak menyukainya, sehingga ia memutuskan untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya dan mengakhiri semuanya dengan cepat. Ia menjangkau tombol di kerahnya dan membalikkannya, melepaskan seluruh kekuatannya sekaligus. Dalam bentuk ini, Hyobu dengan mudah bisa memukul dan mendorong monster itu ke seberang ruangan dan akhirnya meledakkannya seperti balon di langit-langit, dan mengenai penjaga, saya tidak berpikir bahwa ia selamat dari itu. Sementara seluruh penjara terbakar, Hyobu memindahkan gadis dan Andi keluar di mana pangkalan kapal Pandra sedang menunggu untuk menjemput mereka. Dia mengatakan bahwa dia tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Andi, jadi ia mengundangnya untuk menjadi anggota resmi Pandra, dan meskipun Andi ragu sedikit,
akhirnya dia memutuskan untuk bergabung. Tetapi saat kapal berlayar, Andi menyelinap dari Hyobu dan beralih melalui fungsi mata untuk membuat laporan kepada perwira komandannya. Dan seperti yang ia telah rencanakan, ia telah berhasil menyusup ke dalam organisasi kriminal Pandra. Andi mungkin menjadi agen ganda, tapi itu tidak menghentikannya dari menikmati kehidupan sehari-hari di kapal. Jadi ketika ia melihat Momiji berjemur dan dia memintanya untuk membantunya dengan tabir surya, ia sepenuhnya terlibat, tapi saat ia mendekatinya, kekuatannya membuat kepala Momiji sakit, sehingga dia menyuruhnya pergi. Dan setelah itu, Hyobu muncul secara tiba-tiba dan menendangnya ke kolam renang hanya karena ingin mengganggunya. Beberapa saat kemudian, Hyobu memperkenalkan Andi kepada kru yang lain, dan untuk menunjukkan kemampuannya, ia meminta Momotaro meluncurkan beberapa serangan ESP pada Andi. Seperti yang diharapkan, serangan-serangan itu lenyap sebelum mengenainya, jadi Hyobu memberitahu semua orang bahwa Andi memiliki kemampuan untuk meniadakan kemampuan ESP orang lain. Selain itu, Yaguri tidak bisa membaca pikirannya, sehingga baik telekinesis maupun telepati tidak akan berhasil pada Andi. Namun, karena kekuatannya selalu aktif, itu memiliki efek samping yang membuat Esper di sekitarnya mengalami sakit kepala parah jika mereka terlalu dekat, dan sebagai hasilnya, kebanyakan orang di kapal mencoba untuk menjaga jarak dari Andi. Meskipun begitu, Magi setidaknya cukup baik untuk meminjamkan setelan cadangan dari lemari pakaian Andi setelah insiden pagi ini. Andi mencoba meminta informasi tentang Pandra kepada Magi karena ia tidak tahu banyak tentangnya, tetapi Magi belum percaya padanya, jadi dia meminta Andi untuk bersabar hingga menerima instruksi lebih lanjut dan pergi. Kemudian hari itu, Andi kembali ke ruang ketel untuk melaporkan sesuai jadwalnya, dan dari apa yang harus dia hadapi sejauh ini, orang-orang Pandra itu tidak terlalu menakutkan. Tapi kemudian perwira komandannya mengingatkannya tentang berbagai kejahatan dan kematian yang disebabkan Pandra, sehingga Andi mengatakan bahwa dia akan melanjutkan penyelidikan sesuai rencana dan melaporkan begitu dia menemukan tujuan. Pada saat yang sama, Magi memberikan laporan tentang Andi karena dia curiga. Tapi sayangnya, dia tidak bisa menemukan bukti pasti bahwa Andi adalah pengkhianat, dan karena telepati tidak berfungsi padanya, mereka tidak bisa melihat isi pikirannya juga. Magi khawatir membiarkan Andi tinggal di atas kapal mereka. Tetapi Hyobu berpikir dia akan baik-baik saja dan bahkan mengusulkan agar mereka membawa Andi dalam misi selanjutnya. Kemudian, tim berangkat dengan speedboat mereka dan tiba di kota Venesia. Mereka berada di sini untuk menyelesaikan kesepakatan perdagangan dengan mafia Esper lokal, tetapi Hyobu merasa ada yang tidak beres, jadi dia menyuruh Magi untuk melanjutkan dan menangani situasi itu. Magi mengerti dan segera mengubah rambutnya menjadi sayap sebelum terbang menjauh untuk menemukan musuh yang sedang memata-matai mereka. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan karbon dalam tubuhnya hingga tingkat atom, jadi begitu dia menemukan mata-mata itu, dia segera menangkapnya dengan tentakel rambutnya. Namun, pria itu tidak sendirian, sehingga dia mengirim pesan meminta yang lain datang membantunya, dan Momiji memindahkan Yo ke sana, tetapi Andi harus berjalan sendiri. Ketika Andi akhirnya tiba, dia menjadi bingung oleh dering konstan di telinganya, dan sepertinya itu disebabkan oleh Yo. Teriakannya sepertinya mampu membatalkan semua suara di area tersebut, sehingga tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di luar meskipun ada perkelahian besar. Akhirnya, mereka berhasil mengetuk semua mata-mata itu, dan setelahnya, mereka menggunakan telepati untuk membaca pikiran mereka dan mencari tahu mengapa mereka menyerang mereka. Investigasi mereka mengungkapkan bahwa mata-mata itu dikirim oleh keluarga Mardini, sama seperti yang seharusnya mereka lakukan kesepakatan perdagangan dengannya nanti, jadi ini adalah kasus pengkhianatan yang jelas. Namun, meskipun begitu, Hyobu masih ingin melanjutkan dan bertemu dengan pemimpin Mardini seperti yang direncanakan untuk mengetahui niatnya. Namun, sebagai aturan, semua pedagang harus dibunuh. Jadi Hyobu memerintahkan Andi untuk duduk di atap yang dekat dan mengarahkan senjatanya ke arah kepala Mardini, dan ketika memberi isyarat, dia ingin Andi menembak. Andi ragu-ragu untuk melakukannya, tetapi jika dia ingin mendapatkan kepercayaan Hyobu, dia tidak boleh goyah sekarang. Di ruang pertemuan, Hyobu duduk di seberang Mardini, dan Mardini memuji dia masih terlihat sama seperti dulu meskipun sudah lebih dari 50 tahun sejak pertama kali bertemu. Hyobu lahir pada 1930-an, tetapi dia mampu menggunakan kemampuan Espernya untuk memperlambat proses penuaan sehingga dia tidak pernah menjadi tua. Mardini, di sisi lain, semakin lemah dengan bertambahnya usia,
sehingga dia harus membuat kesepakatan dengan polisi untuk mengkhianati Hyobu sebagai kompensasi untuk keselamatan keluarganya. Sekarang bahwa Hyobu tahu bahwa Mardini benar-benar seorang pengkhianat, dia menyuruh Andi untuk menembak, tetapi saat Andi hendak menarik pelatuk, saraf Andi mulai membuatnya gugup, sehingga dia membeku dan akhirnya Hyobu malah terkena tembakan berkali-kali sebagai hasilnya. Namun, itu tidak sama sekali yang terjadi karena sebenarnya Hyobu telah menghipnosis semua orang untuk mempercayai bahwa mereka semua adalah dirinya, sehingga mereka hanya menembak diri sendiri. Hyobu yang asli kemudian teleportasi ke arah Andi, dan meski Andi tidak sanggup menarik pelatuk, sebenarnya itu cukup sesuai yang diharapkan oleh Hyobu. Dia punya teori bahwa kekuatan negasi Andi akan ditingkatkan jika dia pernah ditempatkan di bawah tekanan intens, itulah mengapa dia menempatkannya di sini. Hyobu mendekati Andi dan mengatakan bahwa dia punya hadiah untuknya, jadi dia meletakkan kalung pembatas di lehernya untuk menahan kekuatan negasinya mulai sekarang. Kemudian, dia menteleportasi Andi ke ruang pertemuan untuk menunjukkan kepadanya bahwa Mardini yang ditemui oleh Hyobu hanyalah palsu, dan sesungguhnya dikendalikan oleh Mardini yang asli, yang berada di bangunan di seberang jalan. Mardini adalah esper yang sangat kuat dan menggunakan kemampuannya untuk melindungi anak buahnya dari serangan psikis Hyobu. Namun ketika kekuatan Mardini dinetralkan oleh Andi, menjadi sangat mudah untuk menjatuhkan mereka. Sekarang yang tinggal adalah mengurus pengkhianat itu sendiri. Hyobu sekali lagi meraih kerahnya dan mengaktifkan pembatasnya untuk melawan habis-habisan, menghancurkan Carlos Mardini, serta sebagian besar kota. Tidak perlu dikatakan, sejumlah besar orang tewas dalam insiden tersebut. Namun di berita lain, Putri Sophie sedang mengadakan konferensi perdamaian untuk membahas opsi koeksistensi damai dengan Espers. Dan kau sudah tahu bahwa Hyobu harus tampil segera setelah mengetahuinya. Dua utusan dari Jepang, Minamoto dan Sakaki melihatnya di sana dan mereka sudah tahu bahwa Hyobu pasti berbuat jahat, sehingga mereka mendekatinya. Hyobu terkejut melihat beberapa anggota Babel di sini, tetapi dia meyakinkan mereka bahwa dia tidak ada di sana untuk membunuh siapapun hari ini. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin melihat wajah-wajah para hipokrit yang berpura-pura peduli terhadap hak-hak Esper, dan sebenarnya dia baru saja ingat memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia mengatakan bahwa dia akan pergi sekarang. Sakaki tidak mempercayai cerita itu karena dia tahu Hyobu suka menimbulkan kekacauan, jadi dia meraih lengan kemeja Hyobu dan menuntut agar dia memberitahu mereka apa yang sedang dia lakukan. Minamoto mencoba menenangkan Sakaki karena Hyobu memiliki kekuatan untuk menghancurkan tempat ini tanpa menggerakkan jari dan Sakaki menyadari bahwa ini bukanlah pertarungan yang dapat dia menangkan, jadi dia menyerah dan membiarkan Hyobu pergi. Hyobu tidak terlihat marah dengan apa yang dilakukan Sakaki, jadi kelompok itu berjalan menuju pintu dan dengan jentikan jari Hyobu, kelompok itu menghilang tanpa menimbulkan masalah seperti yang dia katakan. Melupakannya, dia begitu berbahaya sehingga dia pergi dan menculik sang putri pada saat dia pergi dan bahkan meninggalkan grafiti yang dengan jelas menyatakan bahwa dia yang melakukannya. Juga ditulis bahwa dia tidak berniat melukai sang putri, tetapi dia memiliki beberapa tuntutan yang harus mereka penuhi jika ingin mendapatkannya kembali. Sebagai agen Babel, Sakaki dan Minamoto menolak untuk diam dan membiarkan Hyobu lolos dengan ini dan untungnya Sakaki berhasil mengambil flash drive dari Hyobu saat dia meraihnya sebelumnya dan dia yakin itu mungkin memberi petunjuk kepada mereka di mana Hyobu telah menyembunyikan sang putri. Minamoto terkesan dengan kepandaian Sakaki, tetapi mereka perlu segera menganalisis flash drive tersebut agar mereka dapat menemukan sang putri secepat mungkin. Tanpa mereka sadari, Hyobu dengan sengaja membiarkan Sakaki mencuri flash drive itu karena dia memiliki rencana di dalam pikirannya. Sang putri bangun beberapa saat kemudian dan meskipun dia tidak tahu di mana dia berada atau siapa orang-orang ini, dia tampak cukup tenang tentang situasi itu. Hyobu menjelaskan kepadanya bahwa mereka adalah Pandra dan mereka menculiknya, tetapi dia meyakinkan bahwa dia tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Sang putri tidak memiliki banyak tanggapan, tetapi dia hanya orang yang santai yang tidak keberatan diculik, jadi dia hanya bertanya pada Hyobu apakah ada alasan di balik penculikannya. Hyobu memberitahunya bahwa sebenarnya dia tidak memiliki minat pribadi pada sang putri, tetapi Yugiri memintanya untuk menculiknya dan sebagai pemimpin, apa aja yang akan dia lakukan jika dia tidak bersedia melakukannya untuk Yugiri. Sang putri agak terkejut karena semua orang di sini jauh lebih baik daripada yang dia kira mengingat mereka adalah organisasi kejahatan paling dicari di dunia. Dia bahkan menawarkan untuk bekerja sama dengan mereka,
karena tujuannya adalah menciptakan dunia di mana Esper tidak diasingkan oleh dunia lain. Meskipun dia tidak dapat mengatakan bahwa dia setuju dengan semua kejahatan perang yang mereka lakukan. Fakta bahwa dia tampaknya sungguh peduli dengan Espers menghadirkan beberapa kenangan lama bagi Hyobu, dan dia tidak ingin menghadapinya, jadi dia hanya pergi. Sementara itu, Sakaki mencoba menganalisis data di flash drive yang dia ambil dari Hyobu, dan ternyata itu hanya sebuah permainan. Tetapi meskipun begitu, Sakaki tetap yakin bahwa permainan ini harus menyimpan petunjuk keberadaan putri, jadi dia akan memainkannya selama yang diperlukan. Sementara itu, Putri tampaknya telah dekat dengan Yugiri selama beberapa menit terakhir, jadi dia pindah ke kamar Hyobu dan bertanya apakah mereka akan membiarkannya keluar sebentar karena Yugiri mengatakan dia ingin jalan-jalan dengannya. Dan dia tidak berpikir itu ide yang bagus, karena satu-satunya alasan mereka menculik Putri adalah karena Yugiri menemukan seseorang yang mencoba membunuhnya. Tapi karena permintaan dari Yugiri, Hyobu lebih dari bersedia untuk memenuhi keinginannya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia memiliki rencana sempurna untuk menjaga Putri tetap aman dan memungkinkannya untuk keluar tanpa terdeteksi. Pada dasarnya, dia membuat setiap wanita di kota itu terlihat seperti Putri, dan jika semua orang adalah Putri, maka tidak ada yang benar-benar Putri. Jadi sekarang Putri yang asli dan Yugiri dapat pergi bersama dan menyamar di antara orang banyak. Keduanya sedang menikmati waktu bersama dan menjelang akhir kencan mereka, Putri Sophie bertanya kepada Yugiri apakah ada tempat khusus yang ingin dikunjungi. Yugiri memiliki satu tempat yang terlintas di pikirannya, jadi dia membawa Putri ke panti asuhan tua yang pernah didukung Putri. Putri akhirnya mengerti mengapa Yugiri begitu melekat padanya, karena beberapa tahun yang lalu, Yugiri berada di panti asuhan ini selama beberapa hari, dan Sophie adalah orang pertama yang menunjukkan kebaikan yang tulus kepadanya, jadi dia ingin menghabiskan waktu bersamanya. Sementara itu, Sakaki dan Minamoto akhirnya berhasil menyelesaikan permainan dan membobol kode. Jadi mereka mengambil flash drive tersebut dan mulai menganalisis semua informasi yang ada di dalamnya, dan itu mengungkap siapa pelakunya, tapi mereka harus bergegas jika ingin menghentikannya. Di dekat panti asuhan, Menteri Keuangan mendekati Putri dan mulai meminta dia untuk pergi bersamanya karena tidak aman berada di sekitar orang-orang dari Pandra, tetapi sebelum dia bisa terlalu dekat dengannya, Sakaki datang lari dari belakang dengan bantuan dan berteriak bahwa Menteri adalah orang yang telah merencanakan untuk membunuh Putri. Menteri tidak bahagia karena Putri menggunakan anggaran nasional untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung Espers, dan dia bersedia membunuhnya untuk menghentikan keputusannya dari dilaksanakan. Dia menembakkan senjata, tetapi saat Andi melompat ke depan Putri dan menghalau peluru dengan bahunya pada saat terakhir, jadi saat ini dia baik-baik saja. Tapi semua stres dari situasi itu menyebabkan kekuatan Yugiri mulai tidak terkendali. Jika kekuatannya keluar kendali bisa berakibat buruk, tapi sebelum terjadi hal buruk, Hilbu muncul dan menenangkannya. Dia mengatakan akan menangani situasi itu, jadi dia hanya menghancurkan senjata menteri dan meninggalkannya untuk ditangkap oleh polisi. Itu sebagian besar menyelesaikan semuanya. Jadi dia berterima kasih pada Minamoto atas semua bantuan dalam membuka enkripsi flash drive meskipun itu sebenarnya tidak penting. Minamoto mencoba menghentikan Hilbu, tetapi dengan gemercik jari jemarinya dia memindahkan timnya. Kembali di kapal, Hilbu sedang minum di bar, jadi Andi memutuskan untuk berbasa-basi dan bertanya apakah Hilbu merasa baik setelah menyelamatkan nyawa seorang putri. Tetapi Hilbu tak peduli pada Putri karena dia telah sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk seorang ratu. Berbicara tentang itu membuat Hilbu merasa sentimental, jadi dia memutuskan untuk mengunjungi ratunya di Jepang. Atau setidaknya begitulah rencananya, tapi ternyata ratunya sudah mengunjungi mereka terlebih dahulu. 3 gadis Esper mulai menyerang kapal dan Minamoto yang memimpin mereka dalam misi ini untuk merebut kendali atas kapal Hilbu. Salah satunya, Kaoru gadis yang Hilbu hormati sebagai ratu, mengambang di luar kapal sehingga Hilbu terpaksa keluar dan menghalangi aktivitasnya. Ketika dia berada di luar, dia mengatakan pada Karo bahwa dia senang bisa melihatnya lagi setelah begitu banyak tahun dan dia tidak sabar untuk melihat seberapa tangguh dia telah tumbuh. Sementara Hilbu dan Kaworu berkelahi di luar, 2 gadis lainnya menyusup ke dalam kapal, menyerang anggota kru saat mereka melangkah. Andi dan Hilbu terjepit oleh mereka dan Yu langsung dipindahkan keluar oleh Aoi, tetapi Andi mematikan batas kemampuannya sehingga ketika dia mencoba memindahkan dia menghilangkan kemampuannya dan bisa mendekat cukup untuk menahannya. Dia bertanya mengapa seorang gadis kecil seperti dia melakukan misi berbahaya seperti itu.
Tetapi dia lupa bahwa ada dua orang di kapal itu, jadi Ashido menyelinap dan menahannya dengan senjata nanotube. Dia kemudian mencoba menggunakan telepati untuk mencari tahu apakah dia tahu di mana ruang kontrolnya, tetapi kekuatan Andi mencegahnya membaca pikirannya. Setelah mendengar nama mereka, Andi akhirnya menyadari bahwa gadis-gadis ini adalah pasukan Esper spesial Jepang, anak-anak. Dia menyangka bahwa anak-anak hanyalah nama kode yang cerdas. Tetapi dia tidak pernah akan menebak bahwa Jepang akan menurunkan martabatnya dengan menggunakan anak-anak dalam militer mereka. Setelah menyelidiki Andi, para gadis menemukan kalung pembatasnya, jadi mereka mengaktifkannya, dan sekarang mereka dapat membaca pikirannya. Satu-satunya masalah adalah dia sebenarnya tidak tahu di mana ruang kontrolnya karena dia baru di sini, jadi mereka harus terus mencari. Beberapa saat kemudian, para gadis menemukan ruang kontrol dan menggunakan Andi sebagai perisai manusia untuk membuat yang lain teralih perhatiannya saat Aoi teleport sebuah chip kontrol khusus ke sistem kontrol kapal. Setelah selesai, mereka melakukan teleportasi keluar dari sana dan kapal mulai menuju langsung ke pasukan Baebel di dekat pantai. Hilbu kembali ke kapal untuk mengadakan pertemuan strategi. Sayangnya, tidak ada cara bagi Mamaji untuk mengeluarkan chip kontrol dari sistem mereka tepat waktu, jadi Hilbu mengatakan bahwa dia akan menanganinya. Namun, saat dia akan melakukan teleportasi, Andi meraih tangannya karena dia ingin membuktikan dirinya kepada Hilbu agar bisa mendapatkan kepercayaan. Mereka tiba di kapal Babel dan karena Andi tidak terlalu berguna dalam pertarungan Esper berkekuatan tinggi, Hilbu mengatakan bahwa dia akan menangani gadis-gadis tersebut dan menugaskan Andi untuk mencari remote control. Andi berlari keluar ke dek kapal Babel di mana dia bertemu dengan Direktur Babel, Tsubomi, dan dia memiliki pengendali, jadi dia harus bertarung dengan dia. Sayangnya, dia adalah Esper berlevel tinggi, jadi Andi hampir tidak bisa berbuat apa-apa selain lari untuk menyelamatkan diri. Namun, dia berhasil mengejutkannya dengan terjun ke air, dan begitu cukup dekat, dia meraih tangan Tsubomi. Andi dipilih untuk menyusup ke Pandora sebagai agen penyamar, terutama karena kekuatan uniknya. Dia memiliki kekuatan untuk membatalkan Esper di sekitarnya, tetapi dia juga memiliki kekuatan untuk mengirimkan denyut ke dalam tubuh siapapun yang disentuhnya, sementara itu menonaktifkan kekuatan mereka secara sementara. Ini persis yang dia lakukan pada Tsubomi, dan begitu dia tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi, Andi dengan mudah bisa menjatuhkannya dan menghancurkan pengendali. Setelah itu, pekerjaan Andi selesai di sini, jadi dia melompat dari kapal dan Hilbu melakukan teleportasi kembali ke bencana. Sekarang, setelah mereka mendapatkan kendali, mereka berencana untuk berlayar menjauh, tetapi para gadis tidak akan membiarkan Hilbu lepas dari genggaman mereka, jadi mereka menggabungkan kekuatan mereka dan melakukan gerakan khusus untuk secara harfiah menarik bencana mendekati mereka. Satu-satunya orang yang cukup kuat untuk melawannya adalah Hilbu, jadi dia memberitahu semua orang untuk bersiap-siap untuk melarikan diri setelah dia mengalahkan ratunya. Andi sudah ingin bertanya sejak lama, tetapi dia tidak mengerti mengapa Hilbu selalu merujuk pada Karu sebagai ratunya. Orang lain menjelaskan bahwa tujuan akhir dari organisasi mereka adalah menciptakan dunia di mana Esper bebas dari penindasan, dan saat waktunya tiba, Hilbu berencana membuat Karu menjadi ratu dari dunia baru mereka. Namun, masih terlalu dini bagi Karu untuk memimpin mereka, jadi sampai waktunya tiba, Hilbu harus melakukan apa yang dia pikir terbaik. Hilbu mematikan pembatasnya dan dengan kekuatan penuh, dia mampu sendirian menghantam gadis tersebut dan melepaskan kapal dari cengkeraman mereka, dan sekali mampu bergerak lagi, mereka memulai manuver evakuasi tingkat tinggi dan mengarungi kapal ke langit sebelum menghilang ke dalam portal. Setelah pertempuran tersebut, bencana itu sangat rusak, jadi mereka harus menyelinap ke bengkel reparasi di Tokyo untuk memperbaikinya. Sementara kapal sedang diperbaiki, Hilbu mengatakan bahwa dia punya urusan penting untuk dihadiri, jadi dia pergi sendiri dan yang lainnya juga melakukan hal masing-masing. Andi terjebak mengajak Yugiri untuk bersenang-senang, dan meskipun dia tidak benar-benar senang harus melakukan pengasuhan, dia senang melihat Yugiri bahagia, jadi dia menemaninya. Saat mereka berjalan-jalan, Andi melihat Yugiri menatap beberapa orang masuk ke taman hiburan, dan jelas bahwa dia juga ingin masuk, tetapi ada tanda yang sangat jelas yang mengatakan bahwa tidak ada Esper yang diizinkan masuk dan Yugiri sangat kecewa karena itu berarti dia tidak bisa bersenang-senang di sana. Untungnya, dengan adanya Andi di sana, dia cukup mematikan pembatasnya dan sementara menghilangkan kekuatan Yugiri, sehingga pemindai tidak dapat mendeteksi bahwa dia adalah Esper.
Andi dan Yugiri pergi ke berbagai wahana bersama dan Yugiri menghabiskan waktunya dengan bahagia, tetapi tampaknya ada seseorang yang telah mengikuti mereka sepanjang waktu. Pada suatu titik, Andi membawa Yugiri untuk melihat pertunjukan sirkus dan ia menyuruhnya untuk tetap di tempat sementara ia pergi untuk mendapatkan minuman. Tetapi saat ia sedang berjalan pergi, ia menyadari ada seseorang yang mengikutinya dan menghadapi penguntitnya yang ternyata adalah Minamoto dari Babel. Minamoto memberitahu Andi bahwa ia tidak di sini untuk bertarung, melainkan ingin berbicara karena ia tahu bahwa Andi diam-diam adalah agen AS. Hal ini menarik perhatian Andi, namun ia menyangkal klaim Minamoto dan bertanya apa bukti yang membuatnya membuat tuduhan tersebut. Minamoto mengatakan bahwa saat mereka bertarung, ia mengenali gaya bertarung Andi sebagai sama dengan yang diajarkan di militer AS, dan meskipun itu sendiri mungkin tidak cukup untuk membuktikan bahwa Andi adalah agen ganda, Tsubomi yakin, jadi jika ia tidak setuju untuk membantu mereka dengan apa yang mereka rencanakan, dia mengancam akan memberitahukan tentang Andi. Dan jika ada satu hal yang paling dibenci oleh Hyobu dalam hidupnya, itu adalah pengkhianat. Selama perang 50 tahun yang lalu, setiap militer besar di dunia menginvestasikan banyak sumber daya ke dalam prajurit Esper dan Hyobu adalah salah satu yang terbaik di antaranya. Tetapi menjelang akhir perang, perwira komandan Hyobu mengkhianati dan mencoba membunuhnya, sehingga sebagai balas dendam, Hyobu membunuh setiap pejabat militer yang terlibat, sekaligus sekelompok anggota asli Babel. Sementara Andi sibuk berbicara dengan Minamoto dan Tsubomi, pertunjukan yang disaksikan oleh Yugiri berakhir dan semua orang mulai pergi. Tetapi itulah saat ia memperhatikan seorang anak laki-laki yang sendirian. Anak itu sepertinya tersesat dan Yugiri ingin membantunya, jadi ia memegang tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk memindai kerumunan mencari orang tua anak itu. Akhirnya ia menemukan orang tua anak itu, dan orang tua sangat berterima kasih atas bantuan Yugiri. Tetapi begitu anak itu menyebut bagaimana Yugiri menggunakan telepati untuk menemukan mereka, orang tua menyadari bahwa ia pasti seorang Esper dan segera berlari pergi untuk menghubungi keamanan. Begitu berita tersebar bahwa ada Esper di taman bermain, semua orang mulai menatap Yugiri dengan jijik, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Jadi saat petugas keamanan datang dan mencoba menahannya, kekuatannya menjadi tak terkendali dan mengubah seluruh taman hiburan menjadi pertunjukan horor. Andi menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi ia memotong pertemuan dengan Minamoto dan berlari untuk memeriksa Yugiri. Ia tahu bahwa kekuatan Yugiri tidak terkendali, jadi Andi melepas pembatasnya dan berlari ke arahnya untuk membatalkan kemampuannya dan membuat segalanya kembali normal. Andi memberitahu Yugiri bahwa segalanya akan baik-baik saja, tetapi dengan adegan yang mereka sebabkan, sekarang semua orang tahu bahwa mereka adalah Espers dan semua mata tertuju pada mereka, sehingga akan sulit bagi mereka untuk keluar dari situasi ini. Untungnya, yang lain memperhatikan ketika kekuatan Yugiri tiba-tiba tak terkendali, sehingga mereka segera muncul dan Momiji memindahkan mereka semua kembali ke kapal. Setelah kembali ke kapal, Andi melihat banyak dekorasi pesta di mana-mana, namun sebelum dia dapat mencari tahu untuk pesta siapa ini, tamu kehormatan datang. Begitu Hyobu tiba, pesta dimulai dan semua orang mulai memberinya hadiah yang telah mereka siapkan sebelumnya. Tetapi Andi tidak membawa apa-apa karena dia tidak tahu bahwa hari ini ulang tahun Hyobu. Semua orang meledeknya, tetapi karena dia masih baru di sini, mereka mengatakan kepadanya bahwa dia harus menggantinya dengan hadiah yang bagus tahun depan. Namun, Hyobu tidak memberitahu siapapun tentang itu, tetapi tubuhnya semakin melemah dengan cepat, sehingga pada tingkat ini dia tidak akan bertahan lama. Itulah mengapa dia sangat fokus untuk menyelesaikan misinya. Setelah pesta Hyobu, kapal kembali berlayar dan pelindung spasial kembali aktif, sehingga Babel tidak akan bisa menemukan mereka dalam waktu dekat. Hyobu memberitahu kru bahwa dia memiliki satu misi lagi yang ingin dia selesaikan sebelum mereka meninggalkan Jepang. Mereka menerima informasi bahwa prototipe ECM baru sedang diproduksi dan akan segera diangkut ke Jepang, sehingga mereka perlu mengintersep dan mencurinya. Hanya meledakkan itu akan jauh lebih mudah. Tetapi ada banyak informasi berharga yang bisa mereka peroleh dari menganalisanya, sehingga mereka harus berhati-hati agar tidak sengaja menghancurkannya selama misi mereka. Namun hingga saat itu, kelompok tersebut bebas untuk bersantai, jadi Yoh meminta Andi bermain beberapa permainan biliar dengannya, namun Andi enggan karena Yoh sulit sekali diajak bermain. Ketika Yoguru masuk ke bar mencari Hyobu karena ia bermimpi buruk, tetapi karena Hyobu tidak ada di sana, ia meminta Andi untuk membacakan cerita sebelum tidur.
Andi kaget bahwa dia diminta melakukannya, namun dia setuju dan mengikuti Hyoguru ke kamarnya untuk membacakan cerita. Sementara itu, Hyobu berada di ruang takhta yang dia siapkan untuk Kaoru, dan walaupun dia tidak akan hidup cukup lama untuk melihatnya, dia akan memastikan dia mencapai tujuannya dan menciptakan dunia untuk Esper di mana dia bisa memerintah sebagai ratu. Sebentar setelah itu, Yao tertidur, jadi Andi menuju perpustakaan untuk mengembalikan buku, tetapi saat dia berada di sana, dia melihat Hyobu masuk, jadi dia memutuskan untuk mendengarkan diam-diam. Hyobu berjalan ke meja dan mengeluarkan buku lawas sebelum menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan klon dari teman lamanya, Usumi. Usumi terkejut melihat Hyobu lagi dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tetapi saat dia melihat buku berlumuran darah di tangan Hyobu, dia menyadari bahwa dia sudah mati, jadi Hyobu hanya memberi bentuk pada pikirannya. Dia bisa menerima kenyataan bahwa dia sekarang hantu, tetapi dia masih ingin tahu apa yang terjadi pada Tsubomi dan yang lainnya dari tim mereka. Hyobu menghindari pertanyaan itu dan malah memberitahu Usumi bahwa dia punya permintaan untuknya. Dia memberikan blueprint yang menjelaskan bahwa mekanisme kapal ini, termasuk kemampuan terbang dan penyamaran, semuanya dikendalikan oleh otak terawetkan dari salah satu rekan yang jatuh, Ego, dan selain dari Hyobu, Usumi adalah satu-satunya orang lain yang Ego akan dengarkan. Jadi dia ingin Usumi menjanjikan bahwa dia akan menggantikannya ketika dia tidak ada lagi. Tetapi sebelum dia mati, dia bersumpah bahwa dia akan memberantas setiap non-Esper di bumi. Tepat pada saat itu, Usumi merasakan ada yang memata-matai mereka, jadi dia mencoba menggunakan beberapa kertas untuk menyerang mata-mata tersebut. Tetapi ketika dia memeriksanya, dia hanya menemukan kalung di tanah. Bagaimanapun, Hyobu tahu bahwa Andi berada di sini. Setelah mendengar bahwa Hyobu berencana membunuh semua manusia biasa, Andi memutuskan bahwa dia harus menghentikan Hyobu dengan segala cara, jadi dia menghubungi markas dan memberitahu mereka bahwa dia akan menjalankan misinya esok hari. Dia akan membocorkan informasi ke Babel, dan sementara mereka menjaga yang lain sibuk, Andi akan menyelesaikan tujuan utama pencurian Ego. Esok harinya, semua orang pergi dalam misi pencurian ECM. Tetapi ketika mereka menghadang konvoi tersebut, mereka disergap oleh Minamoto dan sekelompok agen Babel. Waktunya terlalu pas, jadi Hyobu menyadari ada yang salah dan meminta Magi untuk menangani situasi di sana sementara dia kembali ke bencana. Namun, sebelum dia bisa mencapai kapal, dia dihadang oleh Kaoru. Dia tidak membenci Hyobu dan memahami bahwa dia pikir dia sedang melakukan yang terbaik untuk Espers di seluruh dunia. Tetapi dia tidak bisa membiarkannya melanjutkan jalan yang sedang dilaluinya, jadi dia akan harus menghentikannya dengan kekerasan. Tubuh Hyobu tidak akan bertahan lebih lama, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikannya secepat mungkin dan segera mematikan pembatasnya. Kemudian dia melanjutkan untuk menarik Kaoru melalui beberapa bangunan dengan kekuatannya sampai dia tidak bisa bergerak lagi sebelum dengan lembut meletakkannya di atas atap dan menghilang dengan teleportasi. Sementara itu, Andi telah kembali ke tempat bencana dan masuk ke ruangan tempat Ego disimpan. Dia melaporkan kembali ke markas bahwa dia hampir mendapatkan Ego, jadi komandannya memberitahunya bahwa tim transportasi akan segera dikirim untuk mengambilnya. Tetapi sebelum memutus panggilan, Andi memberitahu komandannya bahwa Espers di kapal tersebut bukan orang-orang berbahaya, jadi tidak perlu menggunakan kekerasan mematikan terhadap mereka. Andi kemudian mendekati Ego dan hampir menonaktifkannya. Tetapi sebelum dia bisa melakukan sesuatu, Hyobu teleportasi datang di belakangnya. Hyobu memiliki kecurigaan tentang Andi sejak awal, tapi sekarang bahwa Andi telah memutuskan untuk mengkhianatinya, Hyobu menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Kita melihat masa lalu Hyobu ketika dia masih seorang anak kecil tiba di Jepang untuk pertama kalinya. Ketika dia turun dari kapal dengan walinya, seorang gadis kecil mendekati pria itu dan memeluknya karena dia sangat merindukan ayahnya. Dia juga melihat Hyobu berdiri di sana, jadi ayahnya memperkenalkannya sebagai putra dari seorang teman lama dan mengatakan bahwa Hyobu akan tinggal bersamanya mulai sekarang. Gadis itu senang memiliki adik laki-laki baru, jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Tsubomi, dan untuk kejutan Hyobu, dia adalah seorang Esper seperti dia. Hyobu pernah mendengar banyak cerita tentang bagaimana ayahnya dan ayah Tsubomi meneliti ESP bersama dan melakukan perjalanan keliling dunia untuk menemukan Espers. Tetapi itu sangat berbeda dengan cara ayahnya memperlakukannya ketika dia masih hidup. Dia sering marah pada Hyobu karena berani menggunakan kekuatannya, sehingga Hyobu terpaksa menyembunyikan kekuatan Espersnya sepanjang waktu.
Tapi tampaknya tidak demikian di sini karena Tsubomi diizinkan menggunakan kekuatannya seperti yang dia inginkan. Dia melihat Hyobu menulis di buku hariannya dan merasa ingin mengganggunya. Jadi dia memutuskan untuk merampasnya untuk melihat tentang apa yang dia tulis. Tetapi buku harian itu seharusnya bersifat pribadi. Jadi Hyobu menggunakan kekuatannya untuk mengambilnya kembali darinya. Tsubomi terkejut bahwa telekinesis Hyobu sangat kuat sehingga dapat mengungguli miliknya. Tetapi Tsubomi tetap jauh lebih besar daripada dia, sehingga dia memutuskan untuk menindihnya ke tanah sampai dia menyerah. Namun, sepertinya ada beberapa pengunjung datang, jadi Tsubomi berhenti bermain dan menyapa Kapten Eiji. Eiji berada di sini dengan ayah Tsubomi dan Otsumi, dan dia ingin berbicara dengan Hyobu dan Tsubomi mengenai kemungkinan mereka bergabung dengan militer dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Hal ini menarik perhatian Hyobu karena dia selalu ingin menjadi pahlawan, tetapi Tsubomi yakin bahwa Eiji hanya mencoba menggunakan Esper untuk kepentingan perang, sehingga dia menggenggam tangan Hyobu dan menariknya pergi karena dia tidak berpikir itu ide bagus untuk mendengarkan Eiji. Otsumi yakin bahwa Hyobu dan Tsubomi akan menolak tawaran Eiji karena ayah Hyobu membesarkannya untuk menyembunyikan kekuatannya dan Tsubomi tidak suka dengan gagasan perang. Tetapi sebaliknya, Eiji yakin mereka akhirnya akan bergabung dengan unitnya karena di dunia di mana Esper ditakuti hanya karena eksis, mereka tidak akan memiliki tempat lain untuk pergi. Malam itu, Hyobu dan Tsubomi tenggelam dalam pemikiran mengenai proposal Eiji, dan sementara Hyobu ingin mengikuti keinginan ayahnya untuk hidup normal, dia juga ingin menggunakan kekuatannya untuk kebaikan yang lebih besar, dan jika bergabung dengan Eiji akan memungkinkan dia melakukannya, maka mungkin dia harus mempertimbangkannya. Sementara itu, Tsubomi mengingat bagaimana Hyobu berhasil mengungguli dirinya dengan kemampuan psikisnya, dan dia tidak bisa menerimanya. Sampai sekarang dia selalu diberitahu bahwa dia memiliki kemampuan psikis terkuat di dunia, tetapi jika dia bukan yang terkuat lagi, maka dia tidak akan menjadi istimewa, sehingga dia menolak membiarkan Hyobu melampaui dirinya. Keesokan harinya, baik Hyobu maupun Tsubomi mengemas barang-barangnya dan memberitahu Eiji bahwa mereka siap untuk bergabung dengan unit Espernya. Setahun kemudian, unit Esper membuat penampilan pertama mereka dan pendapat publik mengenai mereka tampak cukup baik. Tetapi Tsubomi tidak suka kenyataan bahwa kampanye iklan mereka masih menyebut mereka sebagai monster. Dia bertanya kepada Hyobu apa pendapatnya tentang hal itu, tetapi dia sudah meninggalkan grup itu beberapa waktu yang lalu karena dia memiliki tugas kecil untuk dilakukan. Hyobu pergi ke toko reparasi jam tangan untuk memperbaiki jam saku miliknya karena itu adalah kenang-kenangan dari ayahnya, dan sangat penting baginya. Tapi ketika sedang meninggalkan bengkel perbaikan, dia menabrak seorang polisi. Dan petugas tersebut berasumsi bahwa anak seperti Hyobu mungkin memiliki barang-barang bagus seperti itu, jadi dia mulai memintai keterangan darinya. Hyobu mencoba untuk menjelaskan, tetapi petugas tidak membiarkannya berkata apa-apa, sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah, Tsubomi muncul dan dia marah karena seorang petugas mengganggu seorang anak laki-laki tanpa alasan, sehingga dia terlibat dalam sebuah argumen dengannya. Namun, dia memiliki sedikit temperamen yang panas. Jadi, akhirnya dia menendang petugas sehingga dia terbang jauh. Mungkin itu sedikit berlebihan, tetapi masalah sebenarnya di sini adalah bahwa dia menendang polisi langsung ke seorang perwira angkatan laut yang berada di dekatnya, yang membuatnya pingsan dan kemungkinan besar akan mendapat teguran yang keras. Sebagai hasilnya, seluruh unit Esper akhirnya ditempatkan di bawah tahanan rumah, dan Tsubomi merasa sangat menyesal karena membuat semua orang mendapat masalah dengan tindakannya, tetapi mereka memberitahu dia bahwa itu tidak sepenuhnya salahnya. Sisa dari militer membenci unit Esper mereka yang tidak konvensional, jadi mereka telah mencari cara untuk menghancurkan mereka selama waktu yang lama, dan insiden ini memberikan alasan bagus bagi mereka untuk memberlakukan sanksi. Untuk membersihkan segala sesuatunya, Eiji pergi ke rapat dewan dengan semua kapten militer lainnya, dan dia menegaskan bahwa unit Espernya sangat berharga bagi militer. Jadi untuk membuktikannya, dia mengusulkan kompetisi antara teknologi militer paling canggih yang mereka miliki dan Espernya. Para atasan setuju untuk duel. Jadi Eiji menyampaikan informasi ini kepada tim, dan Tsubomi menyatakan diri untuk mewakili mereka karena dia adalah alasan dari semuanya ini dimulai. Tetapi Eiji menginginkan Hyobu yang melakukannya. Hyobu mulai berlatih untuk duel udara dengan berlatih manuver-manuver menghindar, tetapi dia masih belum begitu mahir, sehingga dia cukup banyak terkena tembakan. Setelah seharian berlatih, Hyobu pergi ke kamar mandi untuk sedikit bersantai dan membiarkan tubuhnya pulih.
Namun, saat itulah, Tsubomi masuk dan Hyobu mulai panik karena melihatnya mengenakan handuk mandi. Tsubomi memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu malu karena mereka adalah saudara. Meski saudara angkat, tapi tetap saudara, jadi Hyobu tenang dan mengenakan handuknya sehingga keduanya bisa berbicara. Sampai saat Hyobu muncul, Tsubomi dianggap sebagai yang terkuat, dan meskipun dia tidak pernah membencinya, dia telah berusaha untuk tumbuh lebih kuat untuk melampaui dia. Namun, lebih dari apapun, dia ingin memastikan bahwa orang-orang yang dia sayangi aman, jadi dia meminta Hyobu untuk memastikan bahwa tidak peduli siapa musuhnya, dia akan selalu menang. Hari duel akhirnya tiba dan saat pesawat yang baru dikembangkan menuju medan pertempuran yang telah ditentukan, Tsubomi dan salah satu esper lainnya teleportasi ke sayap pesawat. Jika ini pertempuran nyata, mereka bisa saja melemparkan granat frag ke kokpit dan mengakhiri semuanya sekarang. Tetapi itu bukanlah inti dari duel ini, jadi Tsubomi hanya ada di sana untuk memperingatkannya bahwa Hyobu tidak akan mudah dikalahkan. Namun, Tsubomi kemudian menyadari bahwa pilot ternyata adalah perwira angkatan laut yang sama yang secara tidak sengaja dia pukul dan membuatnya pingsan, jadi dia mulai meminta maaf atas insiden tersebut, tetapi dia mengabaikan permintaan maafnya dan mendorongnya dari pesawat. Perwira akhirnya melihat Hyobu, jadi dia terlibat dalam pertempuran udara. Tetapi jauh lebih sulit untuk mengenai Hyobu daripada yang dia perkirakan karena Hyobu dapat mengubah arahnya. Namun, meskipun dia memiliki keunggulan dalam manuverabilitas, pesawat ini masih terbang dengan kecepatan 500 km per jam. Jadi Hyobu tidak akan bisa menghindarinya untuk waktu yang lama dan dari segi kekuatan tembakan, semua yang dimiliki Hyobu adalah senapan yang dilengkapi dengan peluru latihan, tetapi dia memiliki rencana untuk tetap menang. Dia terbang di depan pesawat dan saat perwira itu terbang lurus menuju dia berbelok dan menembak langsung ke kokpit. Jika itu peluru nyata, perwira akan mati sekarang, jadi jelas bahwa Hyobu adalah pemenang dari duel ini. Tetapi saat Hyobu menelepon untuk memberitahu Eiji bahwa torpedo tampaknya tidak ditujukan kepada pasukan Jepang manapun, melainkan kepada sekelompok lumba-lumba yang terlihat aneh. Bahkan lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa lumba-lumba dapat menggunakan telepati. Sepertinya lumba-lumba itu adalah bagian dari eksperimen yang gagal yang ingin dihilangkan oleh AS, dan salah satu lumba-lumba akhirnya terkena dan terbunuh oleh torpedo. Hyobu dan yang lainnya tidak ingin membiarkan yang lain mati, jadi mereka mulai bekerja sama untuk menghentikan dua torpedo yang diluncurkan. Mereka memindahkan granat ke dalam air dan berhasil meledakkan salah satu torpedo, tetapi satu torpedo lainnya berhasil melewati, sehingga Hyobu terpaksa terbang untuk menanganinya sendiri. Saya masih bertanya-tanya mengapa lumba-lumba tidak setidaknya mencoba untuk menghindar. Tapi hei, saya bukan lumba-lumba jadi saya tidak tahu. Hyobu pertama-tama menonaktifkan baling-baling torpedo, dan tepat sebelum meledak, ia menggunakan kekuatannya untuk membentuk medan kekuatan untuk menghalau gelombang kejut. Setelah torpedo terakhir berhasil dihalangi, kapal selam AS mundur dan meninggalkan perairan Jepang, sehingga Hyobu dan yang lainnya kembali ke markas. Tampaknya Hyobu dan yang lainnya akhirnya membuktikan kebergunaan mereka bagi militer, sehingga persepsi umum tentang esper sangat baik. Namun semuanya berantakan ketika beberapa tahun kemudian, AS memutuskan untuk meledakkan Hiroshima. Perang hampir selesai dalam satu malam, jadi AG memanggil Hyobu untuk berdiskusi. Ingat lumba-lumba yang terjun ke dalam torpedo? Nah, AG menyimpan otaknya, dan memiliki kemampuan meramal yang luar biasa, sehingga bisa melihat ke masa depan. Dan apa yang dilihatnya adalah bahwa Hyobu akan meninggalkan pasukan Esper untuk menghancurkan dunia, maka AG mengarahkan senjata ke arah Hyobu. AG sebenarnya tidak peduli tentang pemberontakan Esper, yang dia pedulikan adalah fakta bahwa Hyobu diramalkan akan memiliki semua kekuatan alih-alih dia, dan dia menolak untuk membiarkan orang lain memiliki kekuatan tersebut, sehingga dia menembak Hyobu ke arah kepala. Pada saat itu, Hyobu hampir tidak memproses fakta bahwa salah satu orang yang paling dia percayai akan mencoba membunuhnya, jadi pikirannya mulai berlari lebih cepat daripada sebelumnya sampai-sampai dia menjadi rasialis dan memutuskan bahwa semua manusia non-esper tidak layak hidup. Dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan dirinya kembali dan membunuh AG di tempat itu sebelum melanjutkan penyerangan membabi buta untuk balas dendam. Hal tersebut membawa kita kembali ke saat sekarang saat Hyobu mulai menyerang Andi. Dan meskipun Andi dapat membatalkan semua kekuatan khusus di sekitar tubuhnya, dia tetap bisa terluka jika sesuatu dilemparkan ke arahnya, dan itulah yang ingin dilakukan oleh Hyobu.
Namun sementara Andi berlari-lari di sekeliling ruangan untuk menghindari serangan Hyobu, dia berhasil mendapatkan ego dan membatalkan kekuatannya, menyebabkan mekanisme penyamaran kapal itu mati. Sekarang sensor militer AS dapat melacaknya dan segera mendekati kapal tersebut. Mereka memberikan pengumuman bahwa mereka tidak akan menyakiti siapapun dari penumpang kapal jika mereka menyerahkan ego dengan damai. Namun 3 detik kemudian komandan memerintahkan serangan drone ke kapal. Andi tidak mengharapkan hal ini terjadi karena dia diberitahu bahwa militer akan menangani masalah itu dengan damai, dan dia mencoba memberitahu Hyobu bahwa ini bukan yang dia inginkan. Namun Hyobu menolak mendengarkan dan langsung teleported keluar untuk menghadapi serangan drone. Sementara Hyobu sibuk, AS mengirim 2 unit untuk merebut kendali kapal, dan begitu mereka berada di dalam, mereka langsung menuju ke arah semua anak Esper. Salah satu anak yang lebih tua mencoba melindungi yang lain. Jadi dia menggunakan kemampuannya dalam manipulasi materi untuk menonaktifkan 2 prajurit dan memberitahu anak-anak untuk lari. Tentara lain datang, namun dia sudah siap untuk menahan mereka sejauh yang diperlukan. Namun saat dia mencoba menggunakan kekuatannya, dia menyadari bahwa dia tak bisa. Tentara-tentara ini datang dengan persiapan mesin ECM untuk meredam kekuatan dari Esper yang bermasalah, dan sekarang dia tak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Mereka memberinya pengalaman, kebebasan, Amerika. Perwira Komando Andi kemudian masuk ke dalam kapal secara pribadi, dan saat berada di sana, dia bertemu dengan Yugiri dan memerintahkan prajuritnya untuk menjatuhkannya dengan mesin ECM. Tetapi saat Andi mengetahui hal tersebut, dia sangat marah dan bertanya kepada direktur kenapa Yugiri diperlakukan seperti itu. Andi secara khusus meminta agar direktur tersebut memperlakukan anak-anak Esper dengan baik, dan direktur tersebut tentu saja ingat janji tersebut, namun dia memilih untuk mengabaikannya. Dia percaya bahwa semua Esper adalah monster yang membutuhkan pengawasan, sehingga dia akan menahan Yugiri untuk kemungkinan eksperimen. Sampai saat ini, Andi mungkin tidak setuju dengan semua yang telah dilakukan oleh Panda, tetapi dia sudah menghabiskan cukup waktu dengan Yugiri dan tahu bahwa dia bukanlah monster, jadi dia mengambil senjata dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan direktur membawa pergi Yugiri. Direktur merasa kecewa bahwa Andi membelot darinya, namun dia hanya melihatnya sebagai kesulitan kecil dan mengatakan bahwa dia harus menghapus semua bukti keterlibatan Andi dengan agennya sambil mengarahkan senjata kepadanya. Seharusnya Andi mungkin sudah menembak duluan saat dia masih punya kesempatan, karena direktur bahkan tidak ragu-ragu sebelum menembak Andi di dada dan meninggalkannya untuk mati. Sementara itu, Hyobu baru saja selesai menghadapi serangan drone, dan dia hendak mengejar kapal serangan berawak AS. Namun kemudian dia menyadari bahwa AS sedang meluncurkan tembakan artileri berat ke bencana tersebut, dan dia mulai panik karena segala sesuatu yang telah dia usahakan sekarang hancur. Namun, Magi dan yang lainnya mengingatkannya bahwa mereka, beserta semua anak Esper yang tertinggal di kapal ini, mengandalkan dirinya. Jadi Hyobu bersiap-siap dan mengatakan kepada mereka untuk segera mengungsi sementara dia menangani artileri. Dia kemudian terbang ke udara dan melepaskan kekuatan penuh. Dan saat dia melakukannya, tubuhnya mulai melemah, namun dia tidak punya waktu untuk khawatir akan kesejahteraannya, jadi dia memberikan segalanya untuk menghentikan serangan artileri militer AS agar semua orang bisa menyelamatkan diri. Sementara itu, di kapal, tampaknya Andi berhasil bertahan dari tembakan ke jantung berkat pembatas yang diberikan oleh Hyobu, dan dia melihat Hyobu pingsan akibat kelelahan dan tanpa Hyobu menghalangi serangan artileri, kapal tersebut sudah ditakdirkan hancur. Jadi tepat saat kapal hampir meledak, Andi melompat ke air untuk menyelamatkan Hyobu. Ketika Hyobu sudah di dalam air, dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar membuat pilihan yang tepat dengan melakukan apa yang dilakukannya. Namun tepat saat dia hampir menerima nasibnya dan tenggelam, Andi meraih tangannya dan menariknya kembali ke permukaan. Meskipun kapal sudah hancur total, dia tidak punya cara untuk menjaga keamanan Hyobu. Untungnya, Sobomi segera muncul, dan sepertinya dia datang untuk membantu. Setelah kejadian itu, Minamoto pergi ke pertemuan dengan perwakilan AS untuk membahas langkah apa yang akan mereka ambil ke depannya. Pada dasarnya, Amerika ingin Babel berpura-pura bahwa segala sesuatu tidak pernah terjadi dan menyembunyikannya, dan sebagai kepala Babel, Sobomi telah memprediksinya, jadi dia merekam pesan mengatakan kepada perwakilan Amerika bahwa dia akan menjaga rahasia mereka untuk saat ini. Namun sebagai gantinya, dia ingin mereka untuk menghindari campur tangan dalam urusan Babel. Sementara itu,
Sobomi berada kembali di rumah besar ayahnya karena ini adalah satu-satunya tempat di mana dia dapat membawa Hyobu tanpa menimbulkan kecurigaan, dan setelah sedikit perawatan, Hyobu sadar kembali untuk sementara waktu. Hal pertama yang dia lakukan sekarang setelah bangun adalah bertanya kepada Sobomi apakah Andi juga berada di bangunan itu, dan Sobomi mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Andi berada saat ini, tapi itu adalah kebohongan karena saat mereka berbicara, Andi berada di sebuah lab di seberang kota sedang dimasukkan ke dalam mesin untuk menekan kekuatannya yang bisa menghapus chip yang dipasang oleh Amerika di tubuhnya. Sekarang chip tersebut sudah dilepaskan, Andi tidak bisa dilacak lagi, jadi dia dan gadis-gadis itu menuju ke rumah besar untuk melihat Hyobu. Hyobu senang Kaoru datang menjenguknya, tapi dia akan bicara dengan dia nanti karena dia butuh bicara yang sangat penting dengan Andi. Semua orang meninggalkan ruangan untuk memberikan privasi kepada Hyobu dan Andi. Dan sebanyak yang Hyobu ingin memukul kepala Andi karena menjadi pengkhianat, ada hal lain yang ingin dia tanyakan kepadanya. Saat bencana diserang, Hyobu mengenali suara orang yang berbicara, jadi dia bertanya kepada Andi apakah dia mengenal siapa orang tersebut. Andi memberitahunya bahwa dia hanya pernah bertemu direktur secara langsung, dan itu ketika dia direkrut ke unit Esper Amerika. Namun ada sesuatu yang aneh tentang orang itu karena dia merupakan orang Jepang seperti halnya Hyobu dengan bekas luka yang berjalan di seluruh dadanya, hampir seperti seseorang telah meledakkan ususnya dengan ESP. Hyobu sudah merasa curiga sebelumnya, tapi setelah mendengar Andi memberikan deskripsi itu, dia yakin bahwa mantan direktur Andi adalah orang yang sama yang telah mengkhianatinya dalam perang terakhir. Dia sangat marah mengetahui hal ini. Tapi semua stres menyebabkan jantungnya berhenti berdetak, sehingga dia pingsan. Semua orang bergegas masuk untuk memeriksanya, dan setelah melakukan beberapa tes, Sakaki mengetahui mengapa Hyobu berada dalam kondisi yang sangat buruk. Hyobu dapat mempertahankan penampilan muda meski sudah hampir 50 tahun dengan mengontrol sel T tubuhnya, tapi sel-sel T tersebut mulai degenerasi, sehingga tidak lama lagi, Hyobu akan mati. Kaoru bertanya apakah ada cara bagi mereka untuk menyelamatkan Hyobu karena dia tidak ingin membiarkannya mati, dan Sakaki memberitahu bahwa ada sesuatu yang bisa dicoba, tetapi dia tidak bisa menjamin bahwa akan berhasil. Hyobu kemudian terbangun beberapa saat kemudian dan menyadari bahwa ia sedang mendapatkan transfusi darah dari Kaoru dalam upaya untuk mengembalikan sel T-nya. Dia tahu Hyobu tidak suka non-Esper, tetapi dia yakin bahwa jika mereka bekerja sama, mereka akan bisa membangun dunia yang lebih baik di mana Esper dan non-Esper bisa hidup berdampingan. Hyobu melihat harapan yang tulus di mata Kaoru, dan itu adalah salah satu alasan mengapa dia berjanji untuk menjadikannya ratu, tetapi sekarang terlalu terlambat baginya untuk berharap. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah dengan balas dendam, jadi pada malam itu, sementara semua orang tertidur, Hyobu meninggalkan kediaman untuk akhirnya menyelesaikan masalah dengan Eiji. Tetapi saat dia pergi, Andi tiba di sebelahnya dengan mobil dan mengatakan bahwa dia akan ikut. Dia tahu bahwa Hyobu masih percaya padanya, tetapi setidaknya Andi ingin membantu menyelamatkan Yugiuri sebagai bentuk pengganti dari kesalahannya, jadi Hyobu naik ke mobil dan mereka berdua berangkat bersama. Beberapa saat kemudian, mantan rekruter Andi masuk ke apartemennya dan menemukan Hyobu duduk di kursi. Dia terkejut karena seharusnya Hyobu sudah mati. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Andi muncul di belakangnya dan menodongkan senjata ke kepalanya. Rekruter itu bahkan lebih terkejut sekarang setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan dalam pertarungan melawan kedua orang ini. Jadi daripada mencoba menang, dia menyambar senjata dari tangan Andi dan mencoba menembak dirinya sendiri di kepalanya agar mereka tidak bisa mendapatkan informasi dari dirinya. Untungnya, Hyobu menggunakan kekuatannya untuk menghentikan peluru di udara dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya mati begitu saja, setidaknya tidak sampai Yugiuri aman. Karena rekruter tidak punya pilihan lain, dia membawa Andi dan Hyobu ke fasilitas tempat Yugiuri dikirim setelah ditangkap. Andi tidak familiar dengan fasilitas ini, jadi rekruter menjelaskan bahwa misi USCI adalah mengendalikan Esper seperti anjing pelatihan. Itulah mengapa mereka mengembangkan kalung kontrol biologis khusus. Sebenarnya, orang yang mereka sebut Yugiuri adalah Esper eksperimental, yang dibuat secara artifisial untuk proyek ini, namun karena pengawasan yang kurang hati-hati, dia berhasil kabur. Mereka kemudian dibawa ke sebuah ruangan, dan setelah memindai perangkat tersebut dengan kekuatannya, Hyobu menemukan bahwa mereka melakukan beberapa jenis brainwashing pada Yugiuri setelah dia dikirim ke sini, tetapi dia belum berada di sini untuk sementara waktu,
Artinya perekrut hanya membawa mereka ke sini untuk jebakan. Tiba-tiba, sebuah pesan dikirim melalui komunikasi, dan Hyobu mengenali suaranya sebagai suara Eiji, sehingga dia bertanya padanya apa yang direncanakannya. Eiji tidak banyak bicara, namun dia menampilkan gambar dari masa depan yang dilihat Ego, yang menunjukkan dunia di mana Esper memberontak melawan non-Esper, dan mereka dipimpin oleh Kaoru. Eiji percaya bahwa Esper seharusnya tunduk kepada non-Esper, sehingga dia akan melakukan segala cara untuk mencegah masa depan itu terjadi, dan tentu saja, itu berarti dia harus menyingkirkan Kaoru juga. Hyobu menolak untuk membiarkan itu terjadi, dan Eiji mengajaknya untuk mencoba menghentikannya, namun pada saat berikutnya, belasan drone keamanan muncul untuk menetralisir mereka. Sang perekrut nampaknya sangat berkomitmen pada pekerjaannya karena dia meraih Hyobu dan memerintahkan drone untuk menembak sambil dia sendiri berada di garis tembak. Hyobu menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi sang perekrut, dia sudah mati dan dia masih tersenyum. Sekarang, Andi dan Hyobu dikelilingi dan perlu segera pergi dari sana. Namun kekuatan Hyobu melemah karena kondisi tubuhnya saat ini, sehingga dia tidak dapat memindahkan mereka keluar. Andi meminta Hyobu untuk pergi sementara dia menahan keamanan, dan dia meminta maaf karena telah berbohong dan mengkhianati kepercayaan Hyobu. Namun Hyobu masih menganggap Andi sebagai kawan, sehingga dia menolak untuk meninggalkannya. Meskipun situasinya masih belum terlihat baik, mereka perlu mencari cara untuk keluar dari situasi ini bersama-sama. Tiba-tiba, anggota panda masuk melalui atap dan bergegas untuk mengalahkan penjaga di ruangan tersebut, dan setelah mereka membawa Hyobu dan Andi keluar dari sana, mereka membawa mereka ke pangkalan kapal selam baru mereka. Memakan waktu bagi mereka untuk menemukan Hyobu setelah kejadian tersebut, namun yang lebih penting, Yoh menghadapi Andi dan bertanya padanya apa niatnya setelah mengkhianati mereka. Andi tahu bahwa tak ada yang bisa dia katakan untuk menghapus kesalahannya, namun dia ingin menebus kesalahannya dan menyelamatkan Yugiuri lebih dari apapun. Yoh menerima jawaban Andi, tetapi Suker memukulnya di wajah sekali sebagai pembalasan atas pengkhianatannya. Sekarang, mereka sudah sejalan, jadi mereka perlu fokus untuk menemukan Yugiuri sebelum Eiji bisa mencapai tujuannya. Mereka memeriksa berita dan melihat laporan tentang wali kota yang baru terpilih di New York yang sangat mendukung keberadaan Esper dan non-Esper bersama, dan mereka menyimpulkan bahwa Eiji pasti merencanakan untuk menggunakan Yugiuri untuk membunuh wali kota guna menimbulkan lebih banyak ketidakpercayaan terhadap Esper di masyarakat, jadi mereka perlu segera pergi ke sana dan menghentikannya. Wali kota saat ini sedang memberikan pidato perkenalannya, dan tepat ketika Yugiuri hendak melaksanakan rencana Eiji dan membunuh wali kota, Andi melangkah di depannya dan meniadakan serangan sebelum membawa wali kota ke tempat yang aman. Namun, Eiji masih memiliki kendali atas Yugiuri, jadi dia memerintahkannya untuk menggunakan kekuatannya untuk membunuh Andi. Yugiuri melakukannya sesuai perintah dan memperluas wilayahnya untuk menghipnotis semua orang di dalamnya agar menyerang Andi. Sementara itu, Hyobu menemukan salah satu duplikat ilusi Yugiuri di kota, dan dia mencoba menggunakan hipnosisnya padanya juga. Tapi Hyobu berhasil menghalau. Atau setidaknya dia pikir begitu, tetapi tampaknya hipnosis Yugiuri mulai berpengaruh karena dia dihadapkan dengan klon ilusi dari dirinya sendiri. Pertempuran Hyobu dengan dirinya sendiri membawanya ke dalam segala hal yang pernah salah dalam hidupnya. Semua rekannya yang mati karena dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Kenangan akan dia dikhianati dan dibunuh oleh Eiji, dan dirinya yang lebih muda mengecamnya sebagai monster yang telah menjadi. Hyobu sangat sadar bahwa ini hanya ilusi, tetapi agar bisa mengatasinya, dia terpaksa untuk melepaskan kekuatan penuhnya, meskipun dia tahu itu kemungkinan besar akan membunuhnya. Dia menonaktifkan pembatasnya dan energinya menyapu ilusi Yugiuri, tetapi jika dia ingin menyelamatkannya, dia harus masuk ke dalam pikirannya untuk menghapus brainwashing. Hyobu melihat masa lalu Yugiuri sebagai subjek uji coba dan bagaimana para ilmuwan yang bertanggung jawab padanya merencanakan untuk mengeliminasinya karena terlalu kuat. Jadi dia terpaksa membela diri dengan kekuatannya yang akhirnya membunuh mereka. Dari situ, Yugiuri pindah dari tempat ke tempat, tetapi dia selalu takut bahwa kekuatannya akan menyakiti seseorang, jadi dia menghindari untuk membentuk ikatan dengan orang lain. Namun kemudian dia bertemu dengan Hyobu dan dia menunjukkan padanya bahwa dia tidak perlu takut dengan kekuatannya. Hyobu akhirnya berhasil menyadarkan Yugiuri dari brainwashing. Tetapi menggunakan kekuatannya yang penuh di sini melebihi batas yang bisa diatasi oleh tubuhnya, sehingga sebagai tindakan terakhir, ia menghapus biochip di leher Yugiuri,
tetapi kemudian kekuatannya menjadi tidak terkendali. Semua beban pada tubuhnya membuatnya tidak stabil, sehingga sewaktu-waktu tubuhnya bisa meledak dan Hyobu sudah menerima nasibnya. Dia berhasil menyelamatkan Yugiuri dan mencegah rencana Eiji, jadi meskipun ini adalah akhir baginya, setidaknya dia bisa mati dengan puas. Namun, Andi menolak untuk membiarkannya mati karena seiring waktu ia mengenal Hyobu, ia belajar bahwa masih banyak Esper yang baik di luar sana, jadi dia ingin melihat jenis dunia yang akan diciptakan oleh Hyobu. Jadi, dia menembus gelombang psikis Hyobu dan meraih bahunya sebelum menggunakan setiap kekuatan negasinya untuk menekan kekuatan Hyobu sehingga dia bisa bertahan hidup, tetapi itu membuat Andi lemah, sehingga dia langsung pingsan setelahnya. Keesokan harinya, setelah rencana pembunuhan Eiji terbongkar, semua orang yang terlibat dalam operasi tersebut ditangkap dan Eiji adalah satu-satunya yang berhasil kabur. Tetapi meskipun ia lolos dari polisi, dia tidak bisa lolos dari Hyobu. Dia meminta Hyobu untuk membunuhnya segera karena meskipun dia mati, ia tahu kenangannya akan selalu menghantui Hyobu. Namun, Hyobu mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh Eiji, semata-mata karena Kaoru tidak akan menyetujuinya. Jadi sebagai gantinya, ia memutuskan untuk memberikan Eiji demensia parah sehingga dia akan menjalani sisa hidupnya sebagai sosok yang hampa. Kembali ke markas sementara Pandra, Hyobu bertemu dengan Andi yang sedang bersiap-siap untuk pergi dalam perjalanannya. Dia memberitahu Andi bahwa dia tidak perlu pergi karena dia sangat senang untuk menyambutnya kembali ke Pandra, dan meskipun Andi menghargai tawarannya dan ingin melihat dunia yang akan diciptakan Hyobu secara langsung, dia juga merasa harus mengikuti jalannya sendiri sehingga dia ingin mengembalikan liontin pembatas yang diberikan Hyobu kepadanya. Namun, Hyobu memintanya untuk tetap menyimpannya karena baik Andi memilih untuk tetap sekarang atau tidak, dia akan tetap menjadi anggota Pandra dalam pandangan Hyobu. Hyobu dan Andi kemudian berpisah, namun mereka tetap melangkah maju dengan harapan masa depan yang lebih baik.